Halo sahabat Pasung, kembali lagi bersama kami dari KKN 247 dalam podcast Harmoni Pasung. Dan kali ini saya berkesempatan untuk berbincang dengan salah satu tokoh agama di Desa Pasung, yaitu tokoh agama Kristen ya. Iya, Baik, untuk ibu atau kakaknya, Ibu. namanya siapa? Namanya Ibu Rahel Beta Susilawati, biasa dipanggil Beta. Oke, Bu Beta di sini sebagai apa? Di sini saya mewakili Gembala Sidang atau pendeta di GJKI Klaten. Saya adalah istri dari Gembala Sidang di tempat ini, jadi bisa dikatakan saya Ibu Gembala di sini. Ya. Baik, mungkin nanti dari saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait moderasi beragama di Desa Pasung, khususnya terhadap umat Kristen di Desa Pasung itu sendiri. Moderasi beragama itu merupakan tema dari KKN kita. Untuk itu langsung saja ya Kak Beta ya tadi. Kak boleh, Bu boleh. Kalau Kak saya lebih senang karena terlihat muda ya. Oke, Kak Beta, langsung saja. Salam kenal ya Kak sebelumnya. Saya Nisha, perwakilan dari KKN 247. Baik, langsung saja untuk pertanyaan pertama. Bagaimana peran gereja dan tokoh agama Kristen dalam membangun toleransi dan kerukunan antar umat beragama, khususnya di Desa Pasung itu sendiri, Kak? Oke, ya. Di GJKI Klaten ini sebagai gereja yang berdiri awal di sini, di desa ini. Jadi usianya sudah kurang lebih 41 tahun di sini, semenjak belum ada umat yang beragama Kristen sampai berdiri gereja. Jadi itu yang mengawali adalah orang tua saya, ayah saya semenjak mahasiswa. Jadi kaitannya dengan bagaimana peran GJKI Klaten atas moderasi beragama, membangun toleransi di wilayah sini. Jadi kami itu dipanggil untuk menjadi garam dan terang. Seperti halnya firman Tuhan katakan, jadilah garam dan terang. Artinya apa? Kita itu harus menggarami, memberi rasa, dan menjadi terang di tengah umat yang mungkin masih di dalam kegelapan. Itulah panggilan kami. Lalu, toleransi atau kerukunan di dalam wilayah Pasung ini itu sangat terasa sekali karena di sini ada banyak umat ya, tidak hanya umat muslim tetapi ada Hindu, juga ada Katolik. Kami sebagai umat Nasrani di tempat ini, kami terpanggil untuk membangun kerukunan di antara umat satu dengan yang lain di wilayah Pasung. Jadi kalau kami diajarkan sedapat-dapatnya, kalau kamu hidup di tengah-tengah masyarakat, kamu hidup rukun. Itu kata firman, itu yang kami yakini. Kamu harus hidup rukun di antara satu dengan yang lain. Jangan membeda-bedakan. Itulah panggilan kami. Jadi gereja dalam perannya sebagai umat yang harus membawa diri untuk membangun kerukunan, kami terpanggil untuk itu. Jadi kami tidak boleh saling membedakan. Itulah panggilan kami, Kak. Begitu. Iya. Dan satu lagi tadi dikatakan tokoh ya, tokoh agama itu punya andil apa di dalamnya? Kami terpanggil untuk apa? Untuk bertanggung jawab supaya umat yang kami bina itu melakukan firman Tuhan, melakukan perintahnya tadi. Apa perintahnya? Menjadi garam dan terang di tengah kegelapan, dan sedapat-dapatnya berbuat baik kepada siapa saja. Jadi tanggung jawab kami sebagai pemimpin agama, tanggung jawab kami sebagai pribadi yang dipercaya oleh Tuhan untuk membangun umat, supaya apa? Mereka melakukan itu. Ya, jadi perintahnya Tuhan itu dilakukan, itulah tanggung jawab kami. Begitu. Iya. Selanjutnya ya Kak, untuk pertanyaan kedua yaitu bagaimana pandangan Kristen tentang yang saya tahu tuh di Kristen ada kasih dan pengampunan. Betul. Nah, bagaimana pandangan Kristen tentang kasih dan pengampunan dalam menghadapi konflik atau perbedaan, khususnya di Desa Pasung itu sendiri? Betul sekali. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi di dalam agama kami, di dalam ajaran kami, di dalam Alkitab itu dinyatakan bahwa
ada hukum yang utama dan terutama. Kami sebut itu hukum kasih. Ya, hukum kasih itu ada 2. Jadi hukum kasih itu yang pertama bicara, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Artinya, segala aspek kehidupanmu itu harus mengasihi Tuhan. Lalu hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau kami bisa menjelaskan, hukum kasih itu bicara mengenai apa sih? Hukum kasih itu bicara kalau kamu itu mengasihi Tuhanmu secara vertikal, kamu otomatis akan ditolong untuk mengasihi sesamamu secara horizontal. Jadi itu bicara keterkaitan. Kalau kamu hubunganmu dengan Tuhanmu itu baik, kamu sungguh-sungguh mengasihi Dia dengan segenap hatimu, jiwamu, dan akal budimu, maka kamu, walaupun kamu disakiti, walaupun kamu dimaki-maki, kamu akan bisa mengampuni. Gitu. Itulah ajaran yang Tuhan kami berikan untuk kami semua umatnya. Jadi terkait dengan pertanyaan mbaknya tadi dikatakan bagaimana pandangan kami terkait kasih dan pengampunan dalam menghadapi konflik perbedaan. Kami harus menerapkan hukum kasih ini. Kalau kami nggak menerapkan hukum kasih ini, kami bisa cekcok. Perbedaan sedikit bisa bikin kami pecah gitu. Apalagi ini sangat wilayah ini benar-benar wilayah yang majemuk gitu ya. Tidak hanya Muslim, bahkan di sini lebih banyak Hindunya. Begitu. Lalu Yesus sendiri, Tuhan kami itu sudah memberikan teladan kepada kami, Dia mengampuni kami orang yang berdosa dengan darahnya yang mahal. Maka disitulah itu menjadi teladan bagi kami. Kami orang yang sudah diampuni, kami orang yang sudah ditebus dosanya, kami orang yang sudah dibenarkan walaupun kami itu orang tidak benar, kami orang sangat berdosa, tapi Tuhan kami itu membenarkan kami, maka kami pun juga harus melakukan hal itu kepada sesama kami. Kalaupun mereka menyakiti kami, kami harus rela untuk memberikan pengampunan. Itu yang ajaran yang kami terima. Begitu. Baik Kak, selanjutnya yaitu pertanyaan ketiga, itu apa tantangan terbesar yang dihadapi umat Kristen di Indonesia, khususnya di Desa Pasung itu sendiri, bagaimana tokoh agama menghadapinya? Oke, kaitannya dengan tantangan khususnya di wilayah Pasung sebenarnya bukan bicara mengenai tantangan teologis ya, bukan bicara mengenai pengajaran sebenarnya. Kami tidak terlalu berkonflik sebenarnya, tidak pernah terjadi konflik di sini antar umat beragama. Karena kalau saya boleh cerita, gereja ini semenjak berdiri ketika kami Natalan, kami akan undang umat beragama lain dan mereka datang menghadiri dengan senang gitu. Jadi kami sangat bersyukur kami ada di sini, tidak pernah terjadi konflik antar umat beragama. Jadi secara teologis tidak pernah ada masalah. Begitu, itu yang pertama. Dan kami bersyukur juga wilayah ini itu sangat terbuka dengan kami. Terus yang berikutnya, gereja kami mengucap syukur sih dengan kondisi gereja yang bukan gereja mega church, bukan gereja yang besar, tapi kami bisa berdampak. Setidaknya kami memberikan bantuan sembako untuk wilayah sekitar, untuk tetangga kanan kiri yang membutuhkan, ataupun dulu waktu gempa ini jadi base camp kesehatan. Base camp untuk apa? Bukan hanya kesehatan tapi juga untuk sembako. Jadi kalau terkait dengan pertanyaan kakaknya tadi, mungkin yang saya bisa simpulkan, tantangannya malah dari segi ketimpangan ekonomi. Iya, jadi ketimpangan sosial dan ekonomi itu yang bisa menjadi fokus kami akhirnya. Karena ini menjadi masalah gitu. Ada memang yang sudah secara jenjang sosial ekonomi itu
ada di atas, tapi juga ada yang memang benar-benar sangat membutuhkan pertolongan. Jadi akhirnya dari kondisi itu kami sebagai pemimpin gereja, kami harus terjun. Apa yang bisa kami lakukan? Yaitu tadi, setiap tahun kami bagi sembako bagi mereka yang kekurangan. Natal kami bagi, tidak hanya, jadi waktu ulang tahun kami bagi sembako, Natal kami juga bagi sembako untuk mereka. Jadi itu yang bisa kami lakukan sih sejauh ini, itu saja. Oke, mungkin kakaknya kalau mau minum silahkan, saya aja Kak. Terima kasih. Ya, oke. Selanjutnya yaitu bagaimana Kristen mengajarkan umatnya untuk tetap teguh dalam iman tanpa menghakimi perbedaan keyakinan, khususnya itu di Desa Pasung itu sendiri, Kak. Oke, kalau kata firman Tuhan di Yohanes 14 ayat 6, Tuhan ngomong sama kami, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, dikatakan. Ketika Tuhan ngomong sama kami, bicara, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Dia tanpa aku. Tetapi Tuhan kami itu tidak pernah memaksakan orang. Gitu. Tuhan kami nggak pernah memaksa orang, kamu harus percaya sama aku, kamu harus ikut aku. Tidak, tapi itu hak. Kita diberikan keleluasaan untuk menjawab iya atau tidak. Jadi kaitannya dengan mengajarkan untuk kami teguh berdiri dalam iman kami, supaya kami tidak menghakimi. Seperti ajaran Yesus tadi, Yesus itu tidak pernah memaksa kami, maka kami pun juga tidak boleh memaksa orang lain untuk mengikuti keyakinan kami. Bagian kami hanya kami memberikan itu tadi, garam, seperti di masakan. Supaya masakan itu enak kan harus digarami. Kami hanya menggarami saja. Tergantung orang yang melihat kami. Kalau mereka diberkati, kami berkata puji Tuhan. Tapi kami tidak akan pernah memaksa orang untuk mengikuti keyakinan kami. Itu yang pertama. Supaya kami teguh di dalam iman, kami harus siap sedia dalam segala waktu. Untuk apa? Mempertanggungjawabkan apa yang kami lakukan di dunia. Karena nanti kelak ketika kami bertemu muka dengan Tuhan kami akan bertanya, apa yang sudah kamu lakukan untukku? Maka itu sebagai pertanggungjawaban kami di dunia. Kami harus berlaku seperti apa? Kami nanti meninggal tidak bawa emas dan perak, kami tidak membawa harta kami, yang kami bawa hanya jiwa hati kami. Kami sudah lakukan apa untuk Tuhan kami? Itu jadi kami mengajarkan supaya iman umat itu teguh di dalam Dia yang kami yakini, maka apa yang kami ajarkan? Yaitu tadi, imanmu akan berdiri teguh kalau kamu mengharapkan keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Walaupun saat ini kami belum menerima keselamatan itu, tapi di dalam pengharapan kami, di sana kami menerimanya. Gitu. Maka di saat kami masih tinggal di dunia ini, kami harus bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan. Kalau firman Tuhan katakan, kamu sudah menerima keselamatan itu secara cuma-cuma, tanpa kamu membayarnya, tanpa kamu membelinya, maka kamu harus bertanggung jawab atas keselamatanmu. Jadi keselamatan yang kami terima tidak berarti jadi wong Kristen tuh enak banget gitu, tanpa harus berbuat apapun kami sudah selamat. Bukan. Keselamatan yang kami terima itu harus kami pertanggungjawabkan. Karena kami sudah diselamatkan, tanggung jawab kami apa? Melakukan kebaikan, melakukan kasih. Jadi kalau kami bersyukur atas keselamatan yang kami terima, kami harus berbuat baik. Itu saja. Ya, baik Kak. Seperti kita ketahui bahwa di Desa Pasung itu kan terdapat beberapa agama. Bisa juga disebut sebagai desa majemuk ya Kak. Iya, betul. Untuk Kakak sendiri, bagaimana pandangan Kakak terkait perbedaan Kristen atau Katolik di Desa Pasung itu sendiri? Oke, perbedaannya ya. Jadi kalau di dalam perbedaan Kristen dan Katolik sebenarnya terkait dengan dasar pengajaran mengenai keselamatan. Itu yang membedakan kami. Jadi, tetapi begini,
Kalau kita lihat sejarah gereja gitu ya, kita lihat sejarah gereja dulu kami disatukan gitu. Tetapi ada perbedaan yang sangat-sangat kentara pada saat itu karena ada upaya untuk memperjualbelikan surat keselamatan. Jadi itu yang ditentang oleh Kristen Protestan. Keselamatan itu nggak bisa diperjualbelikan. Di kami keselamatan itu anugerah. Di kami keselamatan itu karis. Karis itu kasih karunia. Tanpa kami harus bayar, kami nggak perlu membeli, kami sudah diselamatkan. Intinya kamu percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Tetapi ketika kamu sudah percaya, kamu harus melakukan hukumnya. Kamu harus melakukan perintahku yang sudah menyelamatkanmu. Jadi perbedaan yang paling signifikan antara Kristen dan Katolik itu doktrin keselamatannya. Begitu. Ya, baik Kak. Terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya yaitu bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga atau memperkuat kesatuan dan persatuan kerukunan antar umat beragama, khususnya di tengah masyarakat Desa Pasung itu sendiri. Oke, yang bisa kami lakukan sebagai pemimpin gereja di tempat ini adalah menjalin silaturahmi, hubungan yang baik antar umat. Khususnya yang pertama adalah Bapak Lurah dan semua jajarannya. Itu yang kami terus bangun. Ada hubungan, ada interaksi, dan ketika kami mau melakukan kegiatan apapun, kami selalu minta izin kepada beliau. Dan beliau akan kami ikut sertakan di dalam setiap kegiatan kami. Lalu yang kedua, di dalam kegiatan-kegiatan besar yang kami lakukan, itu selalu kami mengundang tokoh-tokoh agama di lingkungan ini. Jadi supaya kami itu terhubung, ada interaksi yang positif. Kami menjalin komunikasi yang baik. Itu yang kami lakukan. Oke Kak, jadi seperti kita ketahui bahwa keberagaman itu ada bukan untuk dibedakan, tetapi kita bisa hidup berdampingan seperti pelangi. Betul. Yang bermacam-macam warna, tapi bisa terus memberikan keindahan untuk semuanya. Nah, bagaimana mungkin dari Kakak sendiri ada pesan untuk generasi muda di luar sana, untuk selalu bisa menghargai perbedaan dan hidup berdampingan dengan agama-agama yang lain di sekitarnya? Ya, pesan untuk anak-anak muda di seluruh Indonesia, karena bangsa kita adalah bangsa yang majemuk, bangsa yang sangat kaya dengan budaya, adat istiadat, agama bahkan. Saya berpesan, saya itu juga seorang guru. Saya seorang guru di salah satu SMA di Klaten. Saya selalu berpesan bukan hanya kepada jemaat di tempat ini, tapi kepada murid-murid saya yang juga ada di sekolah negeri kan juga majemuk. Yang saya ingin berpesan adalah hormati satu dengan yang lain dan jangan pernah membeda-bedakan, karena kita semua sama di hadapan Tuhan. Tuhan tidak pernah membedakan kita, baik itu kulit kita, warna rambut kita, hidung kita pesek atau mancung. Tuhan nggak pernah lihat itu, ya. Rambut kita keriting atau lurus, Tuhan nggak pernah lihat itu. Dan pesan saya, jangan melihat latar belakangnya, jangan melihat agamanya apa, jangan melihat warna kulitnya apa, sukunya apa. Rangkul mereka, karena mereka saudaramu. Maka Indonesia itu akan sangat indah. Karena Indonesia kita diciptakan dengan indahnya. Kalau kita membeda-bedakan, Indonesia kita nggak jadi indah. Itu saja. Terima kasih sekali Kak untuk Kak Beta atas kesempatan dan waktunya sudah menyambut kami dengan sangat hangat dan sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Semoga apa yang kita bahas kali ini bisa bermanfaat untuk siapapun yang nantinya akan melihat podcast ini di YouTube. Selamat malam untuk Kak Beta. Selamat malam. Ya, terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di podcast Harmoni Pasung selanjutnya. Bye-bye.